Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 24 Kota Tangerang, khususnya kelas 9A sampai 9F. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video yang ke-13, pada materi yang ke-13, pada pertemuan yang ke-13, untuk membahas satu materi lanjutan, yakni tentang yakni tentang bab baru setelah kemarin kita sudah mengadakan, kalian sudah mengikuti formatif tes untuk bab 2 ya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, kita masuk ke bab baru yaitu tentang transformasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu tentang refleksi dan juga tentang translasi. Baik, untuk yang pertama, bahasan kita adalah refleksi atau bahasa Indonesianya adalah pencerminan. Nah, di pencerminan kali ini, KD-nya atau kompetensi dasar yang kalian akan dapatkan adalah menjelaskan transformasi geometri. Dalam hal ini adalah berupa refleksi menggunakan masalah kontekstual. Dan yang untuk keterampilannya adalah kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Dalam hal ini adalah refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah contoh-contoh pencerminan yang terjadi di alam ya. Jika kita lihat di sini ada sebuah bukit, dua buah bukit. Nah, di dua buah bukit ini kemudian ada seperti danau. Kita lihat ada bukit yang tampak nyata di sini. Nah, ini bukit yang nyatanya di atas. Nah, kemudian ada bayangannya di bawah sini. Ini bayangannya ya. Nah, ini seperti nyata ya antara bayangan dan kenyataannya. Nah, kemudian di sini ada berupa garis garis tepi danau. Nah, disinilah garis tepi danau fungsinya adalah sebagai cerminnya. Sama dengan gambar kita yang kedua yang ini ya, ini adalah hutan-hutan, kemudian ada danau sebagai cerminnya. Nah, di sini adalah hasil pencerminannya atau bayangannya. Di gambar ketiga pun sama, cermin alam itu biasanya berupa air ya. Di sini kalau kita lihat garis airnya atau cerminnya, bendanya berupa perahu. Nah, bayangannya di bawahnya pun akan sama berupa perahu. Nah, apa yang membedakan antara kenyataan dengan bayangan? Kita lihat di sini ya. Jika ada seseorang yang bercermin, ini misalnya adalah si objek H, satu objek laki-laki dengan tingginya H, kemudian jarak ke cerminnya disebutnya S, nah ini adalah cermin, maka kita akan mendapatkan bayangan yang hampir sama, di mana jarak dari objek ke cermin dan jarak dari bayangan ke cermin itu akan sama panjang. Nah, di sini S, maka bayangannya adalah S aksen kita menyebutnya. Kemudian tinggi objek, di kenyataan kita sebut H, nah di bayangannya adalah H aksen. Kita akan menemukan tinggi yang sama antara bayangan dengan kenyataannya. Tidak ada ketika di cermin datar ya. Dalam hal ini pencerminan yang kita gunakan adalah cermin datar. Ketika kita bercermin, maka bayangan kita lebih pendek daripada kita itu tidak ada. Atau ketika kita bercermin, bayangan kita itu terlihat lebih jauh daripada kenyataan kita dengan cermin itu tidak. Tapi ketika pencerminan, baik tinggi maupun jarak itu pasti akan sama.
Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika di sini kalau kita lihat adalah tangan kiri yang terdekat dengan cermin ya, maka di sini adalah terlihat seolah tangan kanan yang dekat ke cermin. Seperti itu. Hanya berkebalikan posisi saja. Ketika di sini yang dekat kiri, maka di sini terlihatnya seperti kanan. Nah, ini adalah kemudian kaki juga maaf. Ketika di sini terlihat seperti kaki kiri yang dekat dengan cermin, maka bayangannya akan terlihat seperti kaki kanan yang dekat dengan cermin. Atau ketika kita bercermin, tangan kiri kita seolah-olah menjadi tangan kanan bayangan kita. Tangan kanan kita seolah-olah menjadi tangan kiri bayangan kita. Seperti tukar posisi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika di bentuk geometri matematika? Nah, ini ada sebuah segitiga A, B, C. Ini dicerminkan, maka ini cerminnya ya. Maka akan didapatkan B aksen adalah, nah, jika jarak ke cerminnya 2, maka bayangannya pun akan berjarak 2 dari cermin. Begitu juga A di sini, maka jarak A ke cermin dengan jarak cermin ke A aksen itu pasti akan sama panjang. Begitu juga C, jarak C ke cermin akan sama dengan jarak C aksen ke cermin. Nah, di sini juga ada sebuah trapesium ABCD. Jika dicerminkan pun hasilnya akan sama. Jarak B, jadi satu titik kita cek ya. Jarak B ke cerminnya adalah 2 kotak, maka bayangan B aksennya juga 2 kotak. A ke cermin berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Maka jarak A aksen ke cermin pun harus 6 kotak. Nah, untuk titik C, jarak ke cerminnya adalah 1, 2, 3, 4 kotak atau 4 satuan ya. Maka jarak C aksennya pun harus 4 satuan ke cermin. Begitu juga dengan si titik D. Maka pencerminan trapesium ini jika kita lihat titik-titik A, B, C, D-nya akan benar ya. Karena tadi kita sudah cek satu-satu titiknya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya rumus umum jika kita buat rumusan untuk pencerminan dalam matematika? Ada beberapa macam pencerminan di sini. Namun sebelumnya di sini ada 6 gambar. Ada gambar A, ini gambar B berupa segitiga siku-siku. Gambar C berupa persegi. Gambar D berupa trapesium sama kaki. Gambar E berupa bidang panah ya. Gambar F berupa segitiga. Nah, berdasarkan 6 gambar ini, coba kalian tebak gambar mana yang menunjukkan refleksi atau pencerminan. A kah? B kah? Atau C? D? E? F? Nah, jawabannya silakan kalian masukkan ke dalam komentar di video sini. Nanti yang tercepat akan Bu Ivi berikan hadiah. Ketika kita PTM hadiahnya akan Bu Ivi berikan. Ya. Silakan dijawab gambar mana saja yang merupakan pencerminan. Tuliskan di komentar video ini ya. Baik, lanjut. Nah, pencerminan ada beberapa macam. Nanti kita akan rumuskan dalam bentuk matematikanya. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ini jika kita lakukan pencerminan pada bidang kartesius ya. Dimana kalau pencerminan terjadi pada cerminnya berupa sumbu X. Kita akan buka GeoGebra. Nah, di sini Bu Ivi sudah membuka GeoGebra ya. Kita akan masukkan satu titik
Di sini kita akan buat titik misalnya di sini ya. Nah, titik ini tampilkan nilai ya. Oke, nah titik ini adalah titik, kita beri nama, tampilkan nilai dan nama dan nilai. Oke, misalnya titik ini adalah titik A dengan koordinat min 2,4. Nah, kita akan mencerminkan si titik A dengan sumbu X, karena tadi di sini adalah bagaimana jika pencerminan terhadap sumbu X. Baik, kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Seperti apa hasilnya? Yang pertama pastinya, nah ini ya. Iya. Nah, di sini sudah terlihat, sebentar. Hasil dari tadi ya. Iya. Nah, lihat di sini kita akan mendapatkan A aksen jika kita tadi transformasi fungsi. Di sini ada fungsi refleksi. Nah, di sini ada titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini kita gunakan sebagai cermin, maka hasilnya akan menghasilkan A aksen yaitu min 2,4. Asalnya adalah min 2,4. Nah, hasil pencerminannya min 2, min 4. Kita buat titik lagi yang lain. Bagaimana jika titiknya di sini? Nah, pencerminannya kira-kira bagaimana? Terhadap sumbu X, ini sumbu X, maka pasti bayangan si B aksen ini berada di, ya, kita hitung saja jarak titik B terhadap sumbu X ini sebanyak 1 satuan, maka pastinya bayangannya pun akan berjarak 1 satuan terhadap sumbu X. Maka sumbu X, nah ini B aksennya ada di sini. Oke, yang asalnya, nama dan nilai ya, oke. Sebentar, nama dan nilai, oke. Nah, titik B koordinatnya adalah 2,1, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan 2, min 1. Kita akan coba lagi untuk titik-titik yang lain ya. Misalnya masih terhadap sumbu X, maka bagaimana pencerminannya? Ya, akan menghasilkan ini. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri ya. Sudah, ya, C 5,4 menjadi C aksennya 5, min 4. Satu lagi mungkin, satu titik. Nah, atau bagaimana jika berupa bidang? Kita akan buat satu bidang, misalnya menyilang ya. Ini D, E, nah ini D, E, F. Kita akan buat bidang-bidangnya. Iya. Nah, tulisan saja, tidak usah ya. Nah, ini juga undo. Iya. Nah, sekarang dari bidang ini jika kita ingin cerminkan, maka seperti apa? Kita akan cerminkan
bidang, mana bidang? Baik, kita akan buat pencerminannya. Transformasi objek. Oke. Oke. Nah, di aksennya. Oke, D. Kalau kita buat, maka ini di aksennya adalah ini ya. Kemudian si E-nya. E-nya akan sama dengan E aksen. Nah, ini F. Nah, kita akan hubungkan lagi titik-titiknya. Maka F ke D aksen ke E aksen. Maaf. Dari E ke F. Ini. Nah, kita akan dapatkan dua bidang yang berhimpit ya. Sebentar, ini akan kita beri nama. Ini kok ikut ya. Nah, kita lihat di sini D aksen, F aksen. Nah, E karena dia berada di sumbu X, tepat di sumbu X, maka E akan sama dengan E aksen. Seperti itu. Ini gambarnya ya. Baik, nah sekarang kita akan buat kesimpulan dari titik A, B, C yang tadi kita sudah coba. A awalnya min 2,4, maka A aksennya ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi min 2, min 4. Yang berubah adalah nilai, ya nilai Y-nya ya, di sini 4, di sini menjadi min 4. Kemudian si B ketika kita cerminkan ya, bentar ya, ini kita pilih dulu, ini kita atur supaya dia terlihat nama dan koordinatnya ya. Maka si B awalnya 2,1 ketika dicerminkan dengan sumbu X maka menghasilkan 2, min 1. Lihat Y-nya, nilai Y-nya berubah dari positif ke negatif. Ini 5,4. Si C kita cerminkan dengan sumbu Y, maka nilainya menjadi 5, min 4. Mungkin satu titik lagi kita ambil jika dia di bawah ya. Dimana jika dicerminkan dengan sumbu X, si G ini 4, min 2. Ketika kita cerminkan dengan sumbu X, maka menghasilkan, nah, G sama dengan 4,2. Lagi-lagi nilai Y-nya berubah dari negatif menjadi positif. Nah, ini akan kita screenshot hasilnya, kita tempel di sini ya. Oke. Nah, nanti maka akan kita simpulkan. Maka pencerminan rumusan umumnya adalah sini ya. Jika ada titik A dengan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen dengan koordinat X, min Y. Iya. Nah, ini adalah rumus umum untuk pencerminan terhadap sumbu X. Maka
maka di sini akan kita dapatkan bahwa nilai Y-nya yang berubah. Tadinya Y menjadi min Y. Nah, sekarang bagaimana jika pencerminannya terhadap sumbu Y? Ini kita hapus dulu semua. Ya. Ini kita hapus semua. Nah, sekarang bagaimana jika dengan sumbu Y? Ini adalah sumbu Y. Kita akan buat sebuah titik baru. Misal di sini A. Kita buat pengaturannya tampak nama. Kemudian kita akan refleksikan atau cerminkan A dengan sumbu Y. Maka menghasilkan awalnya min 2,6 menjadi 2,6. Kita akan buat titik lagi. Di sini B. Nah, kita akan cerminkan lagi si B dengan sumbu Y. Ini B, kita cerminkan dengan sumbu Y. Nah, ini hasilnya. Satu lagi mungkin jika dia di sini ya. Atau jangan di sini deh, dia agak jauh di sini. Kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y min 5, min 1 atau si C kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan, nah ini 5, min 1. Perhatikan A dari min 2,6 menjadi 2,6 yang berubah adalah nilai X. B menjadi B aksen dari 1,3 menjadi min 1,3. Lagi-lagi yang berubah adalah nilai X. Si C dari min 5, min 1 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan C aksen 5, min 1. Maka di sini kita akan bisa tarik kesimpulan bahwa ya. Nah, maka kesimpulannya jika ada titik A ya, jika ada titik A dengan koordinat X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan A aksen dengan min X, Y. Ya, nilai X-nya yang berubah. Nah, kemudian pencerminan terhadap titik asal 0,0. Iya, ya, kita akan coba lagi bagaimana jika dengan titik 0,0. Nah, baik, kita akan titik 0,0 ada di sini. Kita akan cerminkan terhadap titik pusat bagaimana hasilnya. Kita buat titik baru lagi A, misalnya di sini kita cerminkan terhadap titik 0. Sebentar ya. Ini kita buat dulu dia tampil nama dan nilai. Kemudian kita cerminkan A dengan titik 0,0. Bentar ya. Titik A. Ini kita atur. Ya, kita cerminkan. Mana tadi cermin? Nah, transform. Pilih objek, kemudian nah, B. Refleksi A ke B. Refleksi. Kenapa dia nggak mau ya?
Sepertinya tidak mau. Garis ya, harus berupa garis. Dia tidak mau. Oke, yang ini. Maaf, oke. Nah, ini dia. Di sini kita buat titik B 0,0. Kemudian jika A min 1,2 direfleksikan dengan titik B, maka titik 0,0 maka akan menghasilkan A aksen 1. Tadinya min 1 menjadi 1, 2 menjadi min 2. Nah, kita buat satu lagi mungkin titik di sini ya. Kita akan cerminkan, tadi salah pencet rupanya ya. Ini dengan B. Iya. Nah, di sini akan kita lihat sudah ada hasilnya ya. Si C ada di sini titiknya adalah 4,4 ketika dicerminkan dengan pusat 0,0 maka menghasilkan min 4,4. Ya, satu lagi mungkin kita buat titik di sebelah sini. Ini si D kita akan cerminkan dengan 0,0 D min 3,1 kita cerminkan terhadap B 0,0 maka akan menghasilkan titik D aksen, nah 3,1. Maka ini akan kita buat rumus matematikanya. Ketika pencerminan dengan titik 0, sini ya. Jika titik A di mana X, Y adalah koordinatnya dicerminkan dengan titik pusat 0,0 di sini ya, maka akan menghasilkan gimana tadi? A aksen adalah min X, min Y. Nah, artinya nilai X jika dia positif maka akan jadi negatif. Nilai Y jika dia positif pun akan berubah jadi negatif. Atau jika negatif maka akan berubah menjadi positif. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Nah, ini K-nya adalah berupa angka ya, yang nanti kita misalkan ada sebuah garis. Di sini kita tulis garis X sama dengan K-nya berapa? Misalnya 2. Nah, ini garis X sama dengan 2. Nah, garisnya seperti ini. Sejajar dengan sumbu Y, namun berpotongan di X sama dengan 2. Nah, kita akan mencerminkan satu buah titik. Misal ada titik A di sini, kita akan cerminkan terhadap si garis X sama dengan 2. Maka hasilnya menjadi si A dan ini. Nah, hasilnya A aksen sama dengan min 3, 0,3. Apa yang berubah? Y-nya sama ya. Nah, yang berubah adalah A, nilai X-nya. Awalnya 4 menjadi 0. Iya. Kira-kira seperti apa? Nah, kita buat lagi dulu satu titik yang lain sebelum kita menyimpulkan. Misalnya ada satu titik di sini. Nah, si B kita cerminkan terhadap si garis X sama dengan 2. Si B, ya ini garis X sama dengan 2. Nah, akan menghasilkan B aksen 6, min 1. Berubah, awalnya min 2 menjadi 6. Y-nya tetap min 1. Kita coba satu lagi. Satu titik lagi. Misalnya di sini. Ya, titik C adalah 3, min 2.
kita akan refleksikan C terhadap sumbu X. Nah, menghasilkan C aksen 1, min 2. Nah, ini kita buat garis ini, tampilkan nama dan nilainya. Ini ya. Kita buat nama, tulisan, dan nilainya saja. Nah, ini kita sudah buat garisnya adalah X sama dengan 2. Kita pindahkan ya ke catatan kita. Maka kita akan buat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya? Iya. Jika ada titik A X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka menjadi gimana X-nya? Kita lihat tadi 4 menjadi 0. Mana nih? 3 menjadi 1. Kemudian min 2 menjadi 6. Maka di sini kita buat maka menjadi 2 kali si K-nya yang ini nih. K-nya yang ini ya. Karena di sini K-nya 2, maka jadi 2 kali 2 dikurangi X. Nah, ini X yang baru, Y. Atau kalau rumus umumnya adalah X, Y, di mana dia dicerminkan dengan garis X sama dengan K, maka rumusnya menjadi 2K. 2 kali K-nya berapa? Dikurangi X, Y. Nah, seperti tadi kita contohkan, A-nya adalah 4,3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka menjadi 2 kali 2 dikurang X-nya di sini 4,3. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 2, 4 dikurang 4, 0,3. Ini A aksennya ya. A aksen. Nah, ini benar ya. Tadi ya, A aksen ini. Nah, di sini. Iya, 0,3. Maka rumus umumnya adalah ini. Ya. Kemudian, jika pencerminan dilakukan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, gimana kalau Y sama dengan H? Kita buat misalnya garis Y sama dengan 1. Nah, ini garis Y sama dengan 1. Kita tampilkan nilainya. Sini ya, Y sama dengan 1 garisnya ini. Kemudian kita buat titik, misalnya titik A. Di sini kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ya, maka menghasilkan A aksen. Nah, nah dari A-nya 1,2 menjadi A aksennya 1,0. Kita buat lagi titik baru, misalnya di bawah sini, B. Si B kita
kita tampilkan dulu nilainya, min 3, min 2, kita akan refleksikan titik B dengan garis Y sama dengan 1. Nah, lagi-lagi Y-nya yang berubah. Satu lagi, misalnya di sini, ya, si C, ini kita tampilkan nilainya, maka menghasilkan C aksen, ya, 2,4. Maka rumus umumnya adalah ya, jika ada sebuah titik ya, kita namain dulu, ini adalah garis Y sama dengan 1. Nah, jika ada sebuah titik salah ya, misal ada A dengan X, Y koordinatnya dicerminkan dengan sumbu Y sama dengan K, maka A aksennya menjadi Y-nya yang berubah. Ini menjadi X, 2K dikurangi Y. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, ini rumus umumnya. Di sini ada titik A atau titik B, min 3, min 2. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Maka B aksen menjadi X-nya min 3, 2 kali K, berarti kan 2 kali 1, karena K-nya 1, dikurangi Y-nya min 2, dikurangi min 2, berarti B aksen menjadi min 3, nah 2 kali 1, 2, min ketemu min jadi plus, 2 ditambah 2 jadi 4, 3, min 3,4, bener kan? Nah, ini tadi B. Min 3, min 2 dicerminkan menjadi min 3,4. Iya. Itu dia. Nah ya, 5 ya. Nah, satu lagi. Sekarang terakhir dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X. Kita akan buat dulu di sini Y sama dengan X. Garisnya adalah Y sama dengan X seperti apa? Nah, ini garis Y sama dengan X. Ya. Y-nya 1, maka X-nya 1. Y-nya 3, maka X-nya 3. Di sini Y-nya min 2, maka ketemunya Y-nya juga min 2. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana pencerminan dengan garis Y sama dengan X? Kita buat titiknya. Misal A di sini. Nah, A itu 1, min 1,1, kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan A aksen 1, min 1. Nah, ini kan jaraknya 1 kotak, ini pun 1 kotak. Titik baru misalnya di sini, titik B. Bagaimana menurut kalian? Ya, pasti kayaknya di sini ya. Kita coba ya, cek ya. Di sini nih hasilnya nih, ya nggak? Sini kan setengah kotak, di sini pun akan setengah kotak. Kita cek ya. B aksennya iya betul 2,3. Satu titik lagi, misalnya di bawah deh, agak jauh.
misal di sini ya, si C. Bagaimana menurut kalian? Di mana letak bayangannya? Ya, kita cek saja jaraknya dari cerminnya. Kemudian ke sebelah apa sih di sini? Kita cek ya, di sini berapa? Min 4, min 1. Benarkah min 4, min 1? C. Iya, betul. Min 4, min 1. Oke, kita akan foto. Ini adalah terhadap garis Y sama dengan X sebagai cerminnya. Maka ini garis Y sama dengan X. Maka dapat kita simpulkan, lihat ya, tadinya B 3,2, B aksen jadi 2,3. A min 1,1, A aksennya 1, min 1. Maka kita bisa simpulkan apa yang berubah? Ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka A aksennya menjadi Y, X. Jadi kalau ada titik 1,2, maka akan dicerminkan menjadi 2,1. Misalnya A tadi min 1,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya menjadi 1, min 1. Tertukar ya. Oh, ketukar. Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Nah, untuk pencerminan sudah selesai. Bagaimana tadi jika dengan bidang, maka kita tinggal cerminkan titik-titiknya saja. Nah, di sini Bu Ivi kasih contoh, misalnya jika dengan sebuah bidang ya. Ini kita hapus dulu, misal ada bidang segi 4 ya. A, B, C, D. Ups, ini kita buat nama dan nilai. Sebentar ya. Nama dan nilai. Ini juga kita buat nama dan nilai supaya terlihat. Iya, ini juga kita buat pengaturannya nama dan nilai. Nah, misalnya ada garis X sama dengan 1. Ya, ini garis X sama dengan 1. Kita akan mencerminkan si bidang ini. Dua objek ya. Nah, ini kita buat garis dulu. Iya, ini A, B, C, ini garis apa ya? Nah, ini. Nah, ini kita akan cerminkan kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, tadi transform. Kita coba ini garis ini. Nah, lihat di aksen, aksen sudah ini lihat ya, ini. Nah, iya. Nah, seperti ini hasilnya.
5,11 D aksennya. Ini bidangnya gimana kalau kita buat ini ya, berwarna garisnya hijau misalnya. Oke, oops. Iya. Pilih objek. Lihat ketika ini kita geser maka akan bergeser juga. Ya. Cerminan ya, yang mana tadi D, BC-nya belum hilang. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tempel ke sini. Ini nanti silakan dipelajari. Oke, nah ini adalah materi pertama kita, yaitu tentang pencerminan. Sekarang satu lagi, yaitu materi lanjutannya adalah bagaimana jika bentuknya pergeseran atau translasi. Hampir sama ya, bergeser. Ini materinya cukup singkat. Nah, ini contoh ada segitiga ABC. Kita geser. Nah, ini lihat sejauh berapa. Nah, ini pokoknya dia bergeser ya. Sejauh, kalau namanya geser dari awal, ada titik awal, ada titik akhir. Kalau tadi pencerminan ada cerminnya, kalau pergeseran pasti ada gesernya tuh berapa langkah lah gitu ya. Nah, contohnya adalah misal gini. Atau rumus umumnya adalah untuk pergeseran. Nah, jika ada titik A dengan koordinat X, Y digeser sejauh titik A, B, maka akan menghasilkan A aksennya adalah sebesar X tambah A, Y tambah B. Seperti ini. Jadi contoh gini, ada titik misalnya A, titiknya adalah 3,1. Digeser sejauh misalnya 2,-1, maka A aksennya menjadi 3 ditambah 2,1 ditambah -1. Maka A aksen menjadi 5,0. Gitu. Oke. Seperti itu untuk pergeseran. Livi rasa mudah ya untuk pergeseran. Nah, ini contohnya. Di sini ada bentar. Nah, tadi ada ini ya. Nah, link yang ini nih. Oke. Ini kita copy ya. Ctrl C, kita masukkan ke GeoGebra. Kita ke mana nih?
sini ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini untuk pergeseran translasi. Ini ada sebuah segitiga ABC. Nah, kita akan menggeser ABC di sini sejauh 10,0. Maka menghasilkan, nah dia akan bergeser A-nya, lihat bergeser sebanyak 10. Ini kan A-nya min 6,1 ya. Maka jika digeser 10,0 maka min 6 tambah 10. Min 6 tambah 10 akan menghasilkan 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, ini dia nih. Ya, itu. Maka akan menghasilkan ini. B-nya, karena dia Y-nya 0, maka B-nya Y-nya tetap nih, yaitu 1. Kemudian jika nah ini, jika ditranslasikan dengan 0,6, jika ditransaksikan dengan 6,2, jika ditranslasikan dengan min 4,1. Misal di sini A-nya min 6, ini kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu gambarnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang perhatikan tadi asalnya adalah ada titik A. Titiknya berapa tuh? Min 6 ya di sini ya. Ke bawah min 6,1. Min 6,1 ditranslasikan sejauh, kita coba dulu yang ini 10,0. Sejauh 10,0, maka A aksennya min 6 tambah 10 menjadi 4,1. Nah, kita lihat di sini A aksennya 4,1. Atau sekarang kita lihat yang C deh. Yang C, titiknya adalah nih C, min 4,4. X-nya min 4, Y-nya 4. Maka di sini min 4,4. Nah, seandainya kita translasikan dengan ini min 4,1. Min 4,1, maka C aksen menjadi min 4 ditambah min 4, 4 ditambah 1, maka C aksen menjadi min 8,5. Coba cek min 8,5 C. Min 8,5 yang ini ya. Nah, seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti dicek lagi tugasnya di Google Classroom. Untuk materi ini apa, silakan dikerjakan di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan. Untuk nilai ulangan hariannya nanti silakan dicek di daftar nilai. Bu Ivi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.